Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang komunikasi perkantoran. Apa itu komunikasi? Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan yang bertujuan untuk dipahami maksud dari pesan tersebut. Yang kedua, proses komunikasi. Komunikasi merupakan proses timbal balik. Adapun beberapa prosesnya sebagai berikut. Pengirim mempunyai ide dan berkeinginan untuk membaginya. Pengirim menyandikan ide dengan memutuskan bentuk pesan seperti tulisan, ekspresi wajah, dan juga isyarat gerak. Pengirim mengirimkan pesan dengan memilih jalur komunikasi seperti verbal, nonverbal, bicara, ataupun tertulis. Penerima mendapatkan pesan, penerima menguraikan pesan, dan juga penerima memberikan feedback yang memungkinkan pengirim mengevaluasi efektivitas dari pesan yang telah dilakukan. B. Komunikasi yang efektif. 1. Bentuk dasar komunikasi. Bentuk paling dasar dari komunikasi adalah komunikasi nonverbal, yang merupakan proses komunikasi tanpa kata, berupa semua isyarat, gerak tubuh, ekspresi wajah, hubungan yang renggang, dan sikap terhadap waktu yang tersedia ketika berkomunikasi tanpa kata. Dengan kata lain, aksi lebih berarti dibandingkan kata-kata. Bentuk kedua adalah komunikasi verbal, berupa kata-kata yang disusun agar memiliki arti. Kedua, asas komunikasi. Asas komunikasi memaparkan beberapa cara yang efektif agar dapat berkomunikasi. Antara lain ialah komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Orang hanya bisa memahami tentang suatu hal jika menghubungkannya dengan hal lain yang telah dimengerti. Orang yang berkomunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk membuat dirinya dimengerti. Orang yang tidak paham dalam menerima pesan mempunyai suatu kewajiban untuk meminta penjelasan. Yang ketiga, ciri-ciri pesan yang efektif. Pertama, menyediakan informasi yang praktis, lalu memberikan fakta dibandingkan kesan, dan mengklarifikasi dan menyingkat informasi, menyatakan tanggung jawab secara jelas, juga membujuk dan menyediakan rekomendasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Andre Gunawan. Baiklah, selanjutnya saya akan meneruskan materi mengenai komunikasi perkantoran. C. Komunikasi dalam organisasi. Bentuk komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi internal? Komunikasi internal ialah suatu bentuk pertukaran ide komunikasi di dalam organisasi. Untuk menjamin keberlangsungan komunikasi internal yang baik, kita dapat menggunakan jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Apa yang dimaksud dengan jaringan komunikasi formal? Jaringan komunikasi formal ialah komunikasi yang dilakukan berdasarkan rentang atau struktur organisasi perusahaan, baik berupa downward, upward, maupun horizon flow. Kedua, jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal ialah komunikasi yang terjadi di antara seluruh bagian organisasi sebagai perwujudan kebutuhan manusia sebagai insan sosial. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan untuk membawa informasi masuk atau keluar dari organisasi guna untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudara Nasrun Almasdan Nasution. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian D, hambatan komunikasi, perbedaan bahasa dan persepsi. Sebagai pengirim, Anda memilih rincian yang tampaknya penting bagi Anda, yaitu yang dikenal sebagai persepsi selektif. 2. Gangguan komunikasi. Ada dua gangguan komunikasi, yaitu gangguan emosional dan gangguan fisik.
Gangguan emosional adalah di mana kita akan merasa kesulitan dalam menyampaikan pesan. Gangguan fisik adalah ketika kita kesulitan dalam menyampaikan maupun menerima pesan jika sedang dalam kondisi fisik yang kurang baik. 3. Overload informasi. Terlalu banyak informasi juga mempengaruhi komunikasi, karena seperti yang kita ketahui, otak manusia normal hanya bisa diakses kurang lebih 20%, sehingga jika kebanyakan informasi, kita akan merasa pusing. 4. Penyaringan yang tidak tepat. Menyaring di sini artinya membuang, menyingkat informasi sebelum pesan itu diteruskan ke orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.